Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang aplikasi persamaan nilai mutlak. Apa sih maksudnya nih? Maksudnya gini, kita akan membahas soal-soal cerita, soal-soal dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan konsep persamaan nilai mutlak yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, contohnya gimana Pak? Contohnya gini. Coba perhatikan contoh berikut ini. Sungai X memiliki sifat cepat meluap pada musim hujan dan mengering di musim kemarau. Debit air sungai tersebut sebesar 137 meter kubik per second atau per detik pada cuaca normal. Perubahan debit pada cuaca tidak normal adalah 56 meter kubik per second. Tentukan nilai peningkatan minimum debit air sungai tersebut. Jadi kita disuruh menentukan nilai peningkatan debit airnya minimumnya, yang paling kecilnya berapa. Nah, untuk khusus soal seperti ini berarti kita buat dulu permisalannya. Nah, kita jawab kita tulis jawab. Nah, kita buat nih, misalkan nih, kita misalkan dulu. Nah, kita misalkan debit air sungainya X kita buat debit airnya, debit air sungai X. Nah, kemudian ada lagi nih, debit air sungai pada cuaca normal Jadi debit air pada cuaca normal kita misalkan dengan P nih, berarti kita buat nih debit air pada cuaca normal ini pada cuaca normal kita buat aja cuaca, kita singkat aja cuaca normal. Nah, ini debit debit airnya kita misalkan dengan P. Jadi P nya 137 meter kubik per second. Kemudian ada perubahan debitnya. Nah, perubahan debit pada cuaca tidak normal. Nah, perubahannya kita misalkan perubahan aja kita tulis perubahannya. Perubahan aja kita tulis. Nah, kita misalkan dengan Q. Berarti Q-nya di situ 56 meter kubik per second. Nah, dari sini dari yang diketahui kita bisa buat ke bentuk persamaan nilai mutlaknya. Nah, kita bisa buat bahwa debit air sungai kita buat nilai mutlaknya, nilai mutlak debit air sungai jadi X dikurangi cuaca normal, debit air pada saat cuaca normalnya tadi P sama dengan perubahan cuacanya tadi, perubahan cuaca tidak normalnya tadi adalah Q. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah tentukan nilai peningkatan minimum debit air sungainya ini Kita lanjut. Nah, kita lanjut di sini. Oke, kita tulis dulu X dikurang P-nya tadi 137 sama dengan Q-nya 56. Nah, kita akan menentukan nilai peningkatan debit air sungai tersebut minimumnya jadi kita buat aja debit air dari X jadi X minimum. Nah, kita buat seperti ini. Oke, kita geser. Nah, oke, ini Nah, kita bisa menggunakan konsep persamaan nilai mutlak nih untuk menjawab berapa sih nilai peningkatan debit air minimumnya Nah, kita gunakan konsep definisi nilai mutlak untuk menjawabnya. Kita buat dulu X, nilai mutlak X dikurang 137. Nah, kita buat syaratnya seperti ini. Nah, sesuai dengan definisi nilai mutlak. Yang pertama itu soalnya kita tulis nih, tetap soal yang kita ambil. Nah, ini tetap berapapun soalnya kita tulis. Nah, inilah untuk persamaan yang pertama. Kemudian kita buat syaratnya. Syaratnya jika soalnya kan X dikurang 137, yang diambil tuh syaratnya adalah nilai mutlaknya saja. Nilai mutlaknya kan X dikurang 137 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini tetap syaratnya lebih dari atau sama dengan 0 ini. Nah, kita bisa cari nanti X. Nah, 137 nya kita pindah ruaskan. Berarti ini jadinya 0 ditambah 137. Berarti X nya
untuk syarat adalah X lebih dari atau sama dengan 0 ditambah 137, 137. Kemudian yang kedua nih, yang kedua kita kasih tanda negatif ya, itu konsepnya. Kasih tanda negatif, kemudian soalnya X dikurang 137. Nah, syaratnya kalau yang pertama tadi lebih dari atau sama dengan 0, kalau yang kedua tuh kurang dari 0. Jadi X. Nah, lihat yang di sini, kalau di sini 137, berarti di sini kurang dari 137. Nah, seperti itu. Nah, di sini kan ada dua persamaan nih. Kita cari nih satu-satu untuk menentukan nilai X-nya ya. Kita buat dulu satu-satu. Yang pertama kita ambil yang syaratnya X lebih dari atau sama dengan 137. Nah, untuk X lebih dari atau sama dengan 137 berarti kan yang ini kita ambil nih. Nih, kita buat dulu nih soalnya. Kita buat dulu soalnya X kurang 137 sama dengan 56. Nah, kita tulis soalnya. Nah, oke. Share bawah ya. Nah, oke. Nah, ini. Nah, kemudian kita ambil nih yang X lebih dari atau sama dengan 137 kan ini jawabannya tadi. Kita tulis nih sesuai dengan di sini ya. Dx kurang 137 sama dengan 56. Nah, kita di sini mau mencari nilai X, berarti kita pindah ruaskan aja 137-nya. Berarti X sama dengan 56 tetap, karena tidak pindah posisi. Ini negatif, pindah posisi dia jadi positif ya, pindah ruas. Nah, berarti nilainya ini X-nya sama dengan 56 ditambah 137, hasilnya sama dengan 193 ya. Nah, kemudian lihat ini 193, lihat dulu memenuhi atau tidak. Itu caranya. Lihat di sini. Syaratnya nilai X harus lebih dari atau sama dengan 137. Ternyata 193 ini kan lebih dari. Kalau lebih dari berarti dia memenuhi, atau kita tulis singkat aja M kalau memenuhi. Nah, kemudian yang kedua nih. Nah, yang kedua X syaratnya kurang dari 137. Nah, kita tulis dulu soalnya. X dikurang 137 sama dengan 56 ya. Nah, untuk yang kurang dari kan ini nih jawabannya, ini persamaannya. Nah, kita tulis nih. Kita tulis X negatif X dikurang 137 sama dengan dalam kurung ini ya, kurung biasa 56. Nah, kemudian nih kita kalikan seperti biasa nih. Negatif dikali X, negatif X. Negatif dikali negatif, positif 137 sama dengan 56. Oke. Kemudian negatif X kita pindah ruaskan nih. Kita pindah ruaskan 156 137 kita pindah ruas jadi negatif 137. Kemudian negatif X sama dengan 56 dikurang 137 berarti kan berapa nih? Negatif 81 ya. Kemudian kita kalikan, kita mau mencari nilai X, kita kalikan negatif 1 ya. Kita kalikan negatif 1 jadi negatif 1 dikali negatif X hasilnya X. Negatif 1 dikali negatif 81 hasilnya 81. Jadi nilai X-nya yang kedua ini 81. Nah, lihat dulu apakah memenuhi. Lihat di sini syaratnya X harus 100 kurang dari 137. Berarti kalau kurang dari 137, 81 ini memenuhi. Jadi kita tulis di sini memenuhi. Nah, sudah ketemu nilai X-nya, tinggal kita tentukan ya, berapa yang minimum, berapa yang maksimumnya. Karena di sini pertanyaannya adalah yang minimum, berarti kan debit air yang minimum ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, ya. Nih. Nah, ini kan nilai peningkatan minimum debit air. Nah, nilai peningkatan minimumnya. Berarti kalau minimum ambil yang kecil. Ya. Yang kecil berarti berapa tadi? 81. Berarti jadi ya kita bisa buat kesimpulannya. Jadi
Kita buat di mana ya? Sini ya. Jadi nilai peningkatan minimum debit air sungai tersebut adalah 81 meter kubik per second. Nah, itulah salah satu contoh dari aplikasi persamaan nilai mutlak ya. Nah, seperti ini contoh soalnya. Sekian anak-anak pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.